Halo Sobat Hobis, kembali lagi di vlog gua. Nah, kali ini di video ini, di episode ini, gua akan membahas tentang overdrive yang gue pakai untuk live dan rekaman. Sorry Sobat Hobis ya. Ini hanya sekedar sharing ya Sobat Hobis. Jadi kalau misalnya Sobat Hobis ingin menjadikan ini sebagai referensi atau sebagai rekomendasi, silahkan. Jadi stay tune terus. Oke, overdrive yang pertama langsung aja nih Sobat Hobis. Ini ada Shred Flash. Nah, gua akan menceritakan tentang Shred Flash ini ya. Jadi Shred Flash ini tuh pedal butik dari Greece kalau nggak salah, Yunani ya. Nah, ini sebenarnya ada yang versi gedenya gitulah, double strip gitulah overdrive. Nah, double strip overdrive ini biasanya sih dipakai untuk kayak boost sama overdrive yang stage awal gitu ya. Dan ini katanya sih yang double strip itu kayak tandemnya Analog Man, yang katanya sih gitu. Nah cuman ya gue punyanya yang ini gitu. Nah ini unik banget nih Sobat Hobis. Jadi ini tuh bisa dibilang kayak Tap Screamer, bisa dibilang kayak Marshall Bruce Breaker, bisa dibilang kayak ya semacam kayak low gain overdrive ya. Cuman gue pakainya ini sebagai low gain overdrive aja. Kenapa sih dibilang Tap Screamer gitu? Karena memang Tap Screamer itu kan dia, yang Sobat Hobis tahu itu kan dia soft clipping ya. Cuman dia beda, dia mid boost banget gitu. Jadi mid hum. Biasanya orang pakai di gainnya dikecilin, ya kan, volumenya digedein biasanya gitu. Nah kalau yang ini gue aman-aman aja sih. Jadi istilahnya volumenya segini, gainnya segini, di stage bawah ini masih ini aja sih, masih aman aja. Nah ini kan di sini ada dua switch ya yang tadi gue bilang. Nah ini tuh kalau yang di bawah ini seperti soft clipping overdrive lah. Jadi nggak terlalu yang gimana banget gitu. Terus kalau yang di atas ini dia kayak medium to high, tapi gue kayaknya bilangnya medium karena ini gue pakai sebagai low stage ya, jadi kayak first stage overdrive gitu. Nah jadi dia jadi kayak M-like overdrive. Jadi teman-teman hobis, yang sobat-sobat hobis yang suka banget karakter overdrive dari ampli atau tube overdrive, nah kalian bisa coba ini nih ya gitu. Nah ini sih enak sih menurut gua karena dia tuh halus banget, dia tuh berkarakter banget. Kayaknya sih nggak menstimulasi yang lain ya, pedal-pedal atau ampli-ampli yang lain. Jadi dia kayak sendiri aja gitu. Jadi ya kita demoin ya. Oke. Iya, tadi udah denger demonya ya Sobat Hobis ya. Tadi gue mainkan sedikit soal Pamungkas yang To The Bone yang lagi hot sekarang ya, Mr. Pamungkas You Good. Terus sebenarnya ini tuh dia punya karakter sendiri memang. Terus ada yang bilang nanti gue post coba nanti gue post, gue cari gitu ya. Katanya sih ini dia kayak Tap Screamer with tuxedo gitu. Jadi kayak
tab screamer TS tapi kayak dijasin gitu pakai jas. Jadi sebenarnya mungkin jasnya dipakai untuk nikahan aja sih ya, jadi nggak untuk dipakai di tab screamer, jadi ya udahlah. Oke. Nah, yang kedua nih, Sobat Tobis bisa tebak ya, ini pedal apa? Bukan mereknya, cuman ini pedal apa? Bisa tebak, Sobat Tobis? Ya, jadi jadi ini based on tab screamer, betul gitu. Gua sih pribadi nggak gitu-gitu banget ya soal tab screamer ya, maksudnya nggak yang begitu nyari tab screamer tuh kayak apa sih gitu yang dipakai ini ya, si itu nggak banget gitu, karena gue bukan penggemar tab screamer sebetulnya, karena karakternya tuh gue nggak terlalu dapet di situ gitu. Jadi gue lebih mending yang tadi, yang ini. Jadi nggak terlalu kasar juga, bisa dijinakin gitu. Tab screamer kan dia mau gitar apa aja kan mitnya tetap dihajar gitu. Nah ini tuh ini sih unik nih Sobat Hobis. Jadi ini gue jelasin fiturnya dulu ya. Ini dia punya di sini ada boost, mid boost gitu, fat boost sorry, bukan mid boost. Terus sebenarnya HBA ini Homebrew Electronic ini tuh dia sudah discontinue ya kayaknya, kabar-kabarnya sih gitu. Cuman kayak di Melodia masih ada deh gitu. Nah, gua sih seneng ya karakternya. Jadi dia halus banget, dia nggak begitu open mid gitu kan. Terus udah gitu dia punya ya dia tetap sih kayak tone gain, level gitu. Ya level adalah volume. Nah terus di sini nih unik nih. Jadi Homebrew Electronic ini dia tuh bisa dibilang overdrive slash fast gitu. Nah, hampir seperti fast karena apa? Karena di sini nih, ini kan satu nih, PW1, ini 2, nah ini 3. Nah, yang 3-nya ini tuh dia kayak hampir kayak fast silicon gitu. Nah, kenapa sih fast silicon? Karena di dalamnya ini gue lihat sih ada silikonnya, karena memang kayaknya Tab Screamer juga walaupun dia pakai GRC atau yang kata orang op-amp ya, op-amp GRC 4558 kalau nggak salah, gue sih di sini nggak akan nggak akan membahas tentang chipset atau op-amp karena gue nggak ngerti. Ya gue hanya memainkan ini sebagai rasa aja sih. Nah jadi tapi menurut gue yang 3 ini nih, seri 3 ini nih di channel 3 ini tuh aduh, ini silikonnya tuh enak banget, terus overdrive-nya tuh gimana ya, kayak pumping banget gitu. Nah nanti gue akan menstuck dengan ini. Nah makanya tadi kan gue bilang ini tuh kayak first stage overdrive gue gitu. Nah ini juga enak nih dipakai fast, dipakai buat kayak first stage atau ngomongnya kayak edge of breakup ampli yang clean banget gitu. Nih nanti kita coba ya. Nah terus nanti gue akan memakai fat boost ini. Ini fat boostnya sih oke sih ya, menurut gue. Dan ya ini selera gue banget sih untuk ya pedal yang hijau-hijau itu. Jadi ya oke, kita demo aja.
tadi Sobat Hobis sudah ngeliat ya demo gua ya. Kalau ijo-ijo ini kan pasti kan kita kayak Jimi Hendrix atau Stevie Ray Vaughan atau teman-teman kita di Indonesia, Bang Gugun Blue Shelter dan Mr. Rama Satria gitu. Nah biasanya kan mereka kan pakai yang Tap Screamer ini atau Fuzz itu sebagai apa ya, kayak weaponnya, kayak main weaponnya gitu. Nah jadi menurut gua ya ini salah satu pedal yang lumayan ya digandrungi sama sobat-sobat Hobis di luar sana. Jadi nah terus tadi kan gua udah pakai ini untuk ya main CRV dikit lah gitu kan, yang sebisa gua. Jadi ya oke. Nah next ini gue punya JHS pedal. Oke. Nah ini sih apa ya, kayak overdrive favorit gue sih. Jadi gimana ya, Mr. Josh Hitchcock, ini pedal yang sangat versatile banget gitu ya. Ini nih sebenarnya pedal gabungan dari Moonshine sama Morning Glory gitu. Kalau sobat Hobis tahu Morning Glory yang emas itu, yang gold gitu ya, based on Marshall GTM. Terus ya kalau yang ini dia yang Moonshine. Jadi Moonshine itu katanya sih kayak Tap Screamer tapi dengan resepnya si JHS gitu, resepnya JHS. Nah terus ini gua di sini nih menarik nih, di sini dia ada gainnya. Jadi kalau sobat Hobis tahu yang red switch atau yang pakai tap tempo yang biasa, nah ini dia bisa kayak kalau dipencet gini merah, dipencet seperti ini dia warna biru gitu. Dan berarti kan dia gainnya sama lah seperti ini gitu. Nah, aduh, sorry ya, habis makan. Nah, terus udah gitu, nah ini tuh sebenarnya sangat versatile karena lu bisa tiga stage overdrive. Jadi ini 2, ini 1 gitu. Nah, kalau gua sih pakai yang ini untuk sama kayak ini. Jadi untuk edge of breakup gitu. Nah, kalau gua mau ngeboost nggak pakai ini, gua tinggal pakai gue punya ya remote gain yang gue bikin sendiri sebenarnya sama temen gue di Semarang gitu kan. Nah ini dia nanti pas diklik merah gitu, pasti itu merah. Nah ini sih menarik sih. Ini sih sebenarnya yang crop ini nggak terpengaruh bagaimana banget ya gitu. Cuman yang ini yang Moonshine ini dia tuh kan biasanya Tap Screamer. Nah kalau dia tuh ada yang version 1, ada yang version 2 gitu. Nah yang ini ada version 2, jadi dia ada 4 knob. Jadi nah di sini kan ada clean-nya, ada gain-nya. Nah ini nih ngingetin gue sama Fender Tweed. Jadi kalau sobat Hobis tahu yang namanya Ratio, dia mempresentasikan ya ngomongnya. Jadi seperti, jadi itu bisa di blend gitu clean-nya sama volumenya, karena kan zaman dulu kan nggak ada gain kan, jadi dia hanya ya nonton sendiri lah sobat Hobis, kita nanti juga ngerti gitu. Nah terus ini tuh dia tone-nya gue pakai di sini nih, jadi agak bright karena kan gue biasa roll off ya gitu. Dan ini sih menurut gue sangat versatile banget pedal ini. Jadi terus oh ya, di sini ada high cut-nya. Nah biasanya sih kalau sobat Hobis pakai yang dark banget, humbucker kayak Gibson gitu, atau Gibson style lah ya, humbucker atau puff, biasanya kan dia dark banget tuh. Nah ini high cutnya bisa di off. Kalau gue sih high cutnya gue on, karena biasanya tone-nya sih gue gedein gitu. Nah ini sih versatile banget, 3 stage overdrive plus remote gain gitu. Nah ini kayak masih ada banyak lah di luar sana gitu, mau baru atau second. Jadi ya let's demo it.
Oke, Sobat Hobis tadi udah lihat ya demonya. Itu riff yang gue buat pada saat gue lagi bengong. Jadi kalau misalnya ya, ada salah-salah sedikit, tadi kayaknya ada Led Zeppelin sedikit, tapi nggak banyak. Ya gue terkesima dengan permainannya siapa namanya tuh, Jimmy Page. Nah tuh gue hampir lupa gitu. Jadi ya thank you sobat Hobis, sobat Overdrive lagi. Nah yang terakhir ini gue punya ya sobat Hobis udah bisa lihat ya, merah, 3 knop dengan ada apa namanya, dengan ada ya kayak semacam pesan gitu. Kindly remember the ridiculous hype that offends so many is not my making. Iya, ini adalah Clone Centaur. Jadi Clone Centaur itu dia punya 2 version sebenarnya. Satu ini KTR yang merah gitu. Satu lagi tuh yang gede banget itu, yang sobat Hobis tuh bisa tahu legendanya lah. Bisa sampai terakhir dijual tuh kalau nggak salah tuh 55 juta di Indonesia. Tapi ada juga yang sampai ratusan ribu dolar gitu. Jadi gua tuh penasaran dengan clone ini, sebenarnya dia tuh magic hype-nya di mana sih? Atau mungkin dia hanya hype yang nggak terlalu hype ya gitu. Maksudnya nggak yang gimana gitu. Nah ini tuh gue suka banget sih sama karakter si clone ini. Dia itu hard clip, cuman dia tuh dynamic banget gitu. Sobat Hobis tuh bisa lihat banyak banget konten tentang clone ini. Jadi ini dibandingin sama clone yang asli dengan clone yang clone, istilahnya gitu, yang istilahnya orang-orang tuh juga bisa buat gitu ya. Dengan terus habis itu dengan yang China made gitu, made in China gitu ya. Nah cuman yang ini sih gue pakainya yang KTR gitu. Jadi karena gue nggak mampu beli yang gold atau yang silver gitu kan, atau sobat Hobis bisa cari yang soal Centura ya, bisa pesen tuh, udah bisa pesen dimanapun sobat Hobis berada tuh, ada kontaknya juga gitu kan. Nah ini di beberapa gitaris dunia itu biasanya clone ini dibuat sebagai first stage boost atau clean boost. Kalau gue pribadi sih gue nggak terlalu suka ya dengan clean boost gitu. Bukan apa-apa, cuman karena clean boost itu kan dia tuh kan low gain. Nah ini gain nih, tone ini level ya sobat Hobis. Nah ini sobat Hobis bisa cari sendiri ya, atau mungkin ngerasain sendiri kalau sobat Hobis bisa
bisa ketemu ini dan beli ini gitu ya, atau beli yang hype banget itu yang gold atau gold lagi yang gold atau yang silver. Nah, gua tuh biasanya pakai gain yang di sekitar 75% atau 60%. Jadi gue bisa ngedengerin gimana sih germanium, karena ini biasanya germanium gitu. Nah, ini menurut gue bagus banget ya. Jadi terus dia juga ada buffernya tuh, almost always better, almost always worse. Jadi kalau gue sih di better ya, karena dia ada buffered, istilahnya namanya buffered bypass gitu. Kalau yang ini true bypass, terus yang ini true bypass, terus yang ini true bypass gitu. Kalau yang ini yang buffered, jadi dia sama kayak Boss pedal itu, dia tuh buffered bypass itu. Nah, ini tuh sebenarnya banyak banget nih mitos tentang ini gitu. Tapi menurut gua si Bill Finnegan ini tuh genius banget. Dia tuh kayak ngegabungin tube screamer dengan Fender M. Jadi M-like gitu ya. Terus karena kan memang sejarahnya tuh si Bill Finnegan itu dia pakai tube screamer TS9 Defender, tapi dia nggak nggak percaya gitu. Maksudnya bukan nggak percaya ya, ngomongnya pas di event 1 dia tuh bilang kayak kok ini kurang ya gitu. Akhirnya dia buat ini dengan temennya yang di MIT gitu. Nah ini sobat bisa cari sendirilah. Oke, tanpa berlama-lama lagi panjang banget ya ceritanya. Ya, kita demoin ya. Oke, sobat hobis, akhirnya di penghujung video juga ya. Ya tadi gue mainin beberapa licknya John Mayer sih, karena memang clone ini biasanya dipakai sama John Mayer itu untuk clean boost. Terus ya beberapa gitaris dunia tuh juga pakai ini untuk ngeboost amplinya dia gitu. Yang mahal itu kayak Robin Ford, dia pakai ini untuk ngeboost dumbbellnya. Terus siapa lagi ya, selain Robin Ford itu ya banyak lah. Teman-teman hobi, sobat-sobat hobis bisa cari sendiri yang memakai clone ini. Terus sobat hobis juga bisa cari sebenarnya ini tuh bisa dibanding-bandingin dengan yang asli gimana, terus yang clone itu gimana dengan yang clone yang asli gitu. Jadi menurut gue sih ini yang paling mendekati ya, yang paling tolerance di potensionya tuh paling mendekati gitu. Oke, gitu aja. Nah ini pedal-pedal ini teman-teman bisa cari ya, karena ini saya juga dibantu nih sama teman saya di Mas Dimas. Halo Mas Dimas, ini di Garasi Gitar. Waktu itu dia ada ini, jadi ya gua sikat aja. Terus yang ini coba bisa cari di Gearvo sama Cici Kristi yang baik ya. Cici Kristi, terima kasih ya sudah ini. Nah kalau ini sih gue lupa gue beli di mana, karena ini udah lama banget pedal ini. Terus yang ini juga gue beli baru ya, cuman
karena yang tadi gimana, sorry ya nih Sobat Obvious, yang ininya tadi rusak karena kalau misalnya dipencet gini dia nggak mati, pencet gini dia masih hidup gitu. Nah jadi tadi kan gue gini-giniin kan gitu. Nah ini sih gue beli baru, ini udah lama banget gitu. Nah ini tuh Sobat Obvious bisa cari di, kalau nggak salah di hari-hari juga ada gitu ya. Jadi ini sebenarnya masih banyak lah. Yang susah sih sebenarnya ini sih. Ini kalau nggak salah di Mildy masih ada, cuman kayaknya stoknya nggak banyak. Terakhir gue lihat sih gitu. Nah cuman ini gue lupa beli mana. Oke lah. Ya Sobat Hobis, terima kasih ya sudah menyaksikan video gue yang pertama ini. Jadi yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak tertinggal dengan video selanjutnya, dan kita kan masih banyak ngomongin soal gear-gear musik tentunya ya. Terus ya mungkin nanti ada hobi-hobi lain, nanti tunggu aja, makanya kalian subscribe. Dan kalau misalnya mau komen, mau sharing-sharing, tinggal tulis aja di bawah. Pastikan stay positif ya karena kasihan nanti kalau ada yang baca nggak berkenan. Sharing-sharing aja tentang overdrive, kesukaan kalian, atau mungkin dari bass, mungkin dari ya gitar, mungkin dari synthesizer juga bisa. Jadi kayak ciri khas kalian yang ingin overdrive seperti apa sih, mid, atau mungkin kayak tadi clone yang tadi, atau mungkin seperti Marshall, atau seperti Soldano, seperti Blues Driver, atau ya mungkin banyak banget pedal-pedal di luar sana. Jadi sharing-sharing aja, coba kita di sini buka forum gitu ya. Dan jangan, ya sekali lagi jangan lupa subscribe dan tinggalin komen, dan akhir kata stay positif, stay healthy, dan stay safe. Bye bye.